Jemaat Maha Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan memperjumpakan kita melalui pelayanan ini. Kalau saudara bisa mengikuti pelayanan ini bukan kebetulan, tapi ini rancangan Tuhan bagi kita. Tuhan merancangkan hari depan yang penuh harapan, hari depan yang gemilang, manakala kita berjalan dalam tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu kita akan baca dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi bagian firman akan kita baca dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kuasa-Mu dinyatakan ketika kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami sadar, kami sangat terbatas. Kami tak mampu memahami rahasia kedalaman firman-Mu kalau Engkau tidak menuntun kami. Dan oleh sebab itu kami mohon, ya Allah Roh Kudus, tuntun kami supaya kami menemukan apa kehendak-Mu melalui firman. Dan itulah yang akan kami tindak lanjuti di hidup ini. Jamah semua yang mengikuti pemberitaan firman ini, supaya kami sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga bukan cuma mendengar, tapi kami akan mempraktikkan firman itu di hidup ini. Ya Allah Roh Kudus, ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Ya Bapa, bertindaklah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat Maha Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi, Yakobus 1 ayat 1 sampai 8. Begini dikatakan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ada kalimat bijak mengatakan, masa-masa sulit tidak pernah berakhir, tapi orang yang ulet akan dapat mengatasinya. Pencobaan yang kita alami membentuk dan mengantar kita jadi pemenang. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Firman Tuhan yang disampaikan melalui Yakobus hamba Allah kepada umat Tuhan
12 suku yang berada di perantauan. Ini menunjuk kepada gereja orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Ayat 1 bacaan kita. Mereka berada di tengah pencobaan, di tengah tantangan hidup yang berat, di tengah penindasan dan penganiayaan. Di tengah situasi itu firman bilang, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nanti dibaca di ayat 12-14 dari Yakobus pasal 1. Di tengah cobaan hidup yang berat, umat diberi penguatan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3a. Kata pencobaan berasal dari bahasa Yunani peirasmos, menunjuk pada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau dari iblis. Umat Tuhan diajak untuk tetap berbahagia dalam menghadapi penganiayaan, menghadapi kesulitan, sebab hal itu merupakan ujian iman yang menghasilkan ketekunan. Ayat 3b. Ketekunan dalam bahasa Yunani hupomone, yang artinya daya tahan. Ketekunan berhubungan dengan daya tahan. Jika tidak ada daya tahan, apapun yang dikerjakan tidak akan maksimal. Menurut Albert Einstein, orang yang kuat bukan berbicara mengenai berapa berat beban yang diangkat, tetapi berapa lama Anda bertahan tetap kuat. Dalam menjalani hidup ini butuh ketekunan, butuh daya tahan. Apalagi dalam menghadapi tantangan dan penderitaan. Ketekunan inilah yang membuat umat menjadi sempurna. Sempurna dari bahasa Yunani teleos, artinya kedewasaan, atau juga dapat diartikan kematangan. Ayat 4 bacaan kita. Dalam menghadapi tantangan penderitaan, umat diajak untuk memiliki kedewasaan, kematangan dalam berpikir dan bersikap sehingga tampil sebagai pemenang. Dalam menghadapi tantangan, pencobaan dunia ini, bukan dengan menggunakan hikmat dunia ini, tapi dengan menggunakan hikmat Allah. Dan karena itu umat diajak untuk meminta hikmat kepada Allah. Sebab dialah sumber hikmat yang akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dikatakan dalam Amsal 2 ayat 6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ketika meminta hikmat kepada Allah, harus meminta dengan iman. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, orang yang ragu-ragu, orang yang mendua hati sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Tidak punya sikap, tidak punya pendirian, mudah berubah. Orang yang demikian tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 5-8 bacaan kita. Jemaat Maha Tuhan, kita hidup di tengah dunia yang tak pernah sepi dari berbagai pencobaan, penderitaan, tantangan. Di mana-mana kita menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup ini. Karena memang kita ditempatkan Tuhan ke tengah dunia yang syarat dengan penderitaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 10 ayat 16, di situ Yesus katakan, lihat, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Serigala adalah simbol penderitaan. Jangan lari tapi hadapi. Jadikan pencobaan, penderitaan sebagai batu uji. Iman kita semakin dimurnikan. Iman yang teruji itu nyata. Kita tetap berdiri tegak,
bertumbuh, berkembang, dan berbuah di tengah pencobaan, di tengah penderitaan hidup ini. Itulah iman yang dibuktikan dalam perilaku hidup. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Iman yang teruji akan menghasilkan ketekunan, sehingga kita memiliki kekuatan untuk bertahan dalam menghadapi apapun, di tengah keluarga, di tengah pelayanan, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita untuk bekerja, di tengah pergaulan, di tengah pergumulan karena kehilangan pekerjaan, bergumul dengan masalah ekonomi, bergumul dengan sakit dan lain sebagainya. Tetaplah bertahan dan berpengharapan kuat kepada Tuhan. Jangan menyerah. Firman Tuhan katakan dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kita tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Apapun masalahmu, tetaplah berdoa, minta hikmat kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan mendua hati. Tetap fokus dan percaya kepada Tuhan. Dia sanggup menolong. Yesus adalah jalan keluar. Yesus adalah jawaban dari segala persoalan. Jadikan Yesus sebagai kekuatan, sehingga kita menang dan memperoleh mahkota kehidupan sebagaimana yang dijanjikan Allah bagi kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi segala cobaan hidup ini. Kami tidak mudah menyerah. Kami tetap kuat. Karena kami punya iman yang tidak mendua hati. Kami tetap percaya teguh kepada Yesus. Yesus sanggup menolong kami. Dan untuk itu, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini berada di tengah gumul hidup ini. Apapun persoalan, semua yang mengikuti pelayanan ini, Tuhan tolong. Setiap kami punya persoalan masing-masing. Beri jalan keluar, beri kemenangan kepada kami dalam nama Yesus. Dan Tuhan terus berkati pelayanan dari YouTube Gemim Bukit Moria Rike ini. Melalui tim multimedia yang ada, biar diberkati, biar pelayanan ini, pelayanan yang mengubahkan, pelayanan yang mendatangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Berkati seluruh perangkat pelayan, berkati seluruh anggota jemaat, berkati semua pelayanan yang dilaksanakan. Untuk pembangunan rumah Tuhan dibuat lancar sukses, pakai panitia dan semua yang terlibat dalam kegiatan pekerjaan ini. Dan diberkatilah bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin yang ada di Sulawesi Utara, yang ada di kota Manado ini, biar diberkati Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman. Terima kasih semua yang mengikuti dan membagikan video ini. Saya doakan Tuhan memberkati. Mari kita semakin menopang, semakin memperlengkapi diri, semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Trims.